Surabaya Gubeng. For your own safety, it is forbidden to open the train store within the train company stops. Thank you for choosing Weather Kereta Api Indonesia. Wajah-wajah keluar. Right? Kita keluar dulu kan? Karena kita 3 jam. Jam 6. Sekarang jam berapa? Jam 4. Menginformasi kalau berikut stasiun Surabaya Gubeng Baru tersedia di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Sekali lagi untuk keluar stasiun Surabaya Gubeng Baru tersedia di sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Dan untuk keluar stasiun Surabaya Gubeng Lama tersedia di sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Kami berterima kasih atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat sampai tujuan. Sampai kita ketemu di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapan stasiun akhir stasiun Surabaya Gubeng. Langit jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan. Suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Mulai beruding lampu kemarang menyala. Langkahku terhenti di simpang jalan, teringat wajahmu di antara cahaya. Oh senja di Surabaya, bayangmu masih setia singgah, meski waktu tak bisa kembali, hatiku tertinggal di sana. Kopi hitam dan lagu keroncong mengalun dari warung di pojok. Ah semua seakan menunggu satu kisah yang tak selesai dulu. Kisah kita tak pernah sirna di setiap langkah yang ku lewati. Kau hadir dalam sunyi, senja pun turun perlahan menyelimuti kota kenangan Surabaya. Kau saksi cinta yang dia
Surabaya ku bangun. SQ. Ini sebelah kota. Aplikasi Gojek sebelah sini silakan kopi motor. Yang keluar Gojek sebelah sini. Yang balik taksi langsung dapat itu. Dede tuh jadi ada yang murah. Naon tuh sah? Jingga di ujung kota, Akan berangkat lagi kereta menuju ya. Kita kan kayak ya transit ya. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjongan. Mulai berudi lampu Semarang menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah. Dan mudah-mudahan apapun keinginan kita, mudah-mudahan tercapai di tahun 2025 ini, pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 ini. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu, mudah-mudahan dapat sesuatu yang diinginkan di tahun 2025 ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan semenjak dari tahun 2025 sampai ke depannya menjadi tahun-tahun terbaik kita, pemirsa. Amin. Selain itu juga marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan juga mudah-mudahan negara kita terbebas dari hama-hama, pemirsa. Waduh. Dan juga terbebas dari mara bahaya ya. Waduh, terbebas dari perang dunia ketiga, pemirsa. Amin. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan doa kita, negara kita menjadi maju dan juga menjadi negara yang sejahtera dan juga menjadi negara macan Asia. Waduh, sesuai dengan keinginan dan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu, pemirsa. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan doa kita sebagai bangsa Indonesia bisa memajukan bangsa dan negara ini. Amin. Selain berdoa, marilah kita berusaha juga ya untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita, pemirsa. Bagi saudara yang mempunyai kemampuan ya, pergunakanlah kemampuan saudara untuk membangun bangsa dan negara kita. Namun bagi saudara yang tak punya kemampuan ya, minimal
tidak jadi hama pemirsa ya, tidak menjadi hama perusak. Waduh, tidak menjadi hama yang merugikan negara dan bangsa pemirsa, karena sejatinya banyak bangsa dan negara di dunia yang bubar pemirsa, seperti Uni Soviet bubar ya, bukan karena bom nuklir, bukan karena perang dengan negara lain. Waduh, padahal kan tentaranya banyak pemirsa, senjatanya canggih-canggih, tapi bubar karena di dalamnya ada hama pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak jadi hama ya, hama yang merusak ya, hama yang merugikan, hama yang meruntuhkan bangsa kita pemirsa. Karena sejatinya bangsa kita ini dibangun oleh darah keringat dan darah air mata arwah para pahlawan zaman dulu pemirsa. Kalau zaman dulu para pahlawan kita berjuang mati-matian untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk merdeka dari penjajahan ya. Masa iya kita sebagai generasi penerusnya menjadi hama yang mengakibatkan keruntuhan negeri ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan episode yang ke-90 pas bulan Agustus ya, Agustus 2025 atau tepatnya 1 Agustus 2025 ketika video ini tayang pemirsa. Jadi video ini menceritakan 28 Desember 2024 dan ditayangkan 1 Agustus 2025. Waduh, ini sudah 8 bulan pemirsa. Dari perjalanan epik ke Tanah Dewata pemirsa. Oleh karena itu di bulan Agustus ini ya, aura-aura kemerdekaan ya, aura-aura menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terasa, apalagi ulang tahunnya yang ke-80 pemirsa. Waduh, sudah 80 tahun. Oleh karena itu marilah kita sebagai bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan dengan cara membangun, berkarya, berinovatif, dan tidak jadi hama pemirsa, untuk demi kemajuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu marilah kita membangun bangsa dan negara kita. Buatlah tersenyum arwah para pahlawan yang dulu rela berkorban untuk kemerdekaan negeri ini pemirsa. Oke, semangatlah merdeka, merdeka. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari hama-hama penjajah pemirsa. Karena sejatinya bangsa Palestina pernah membantu kemerdekaan Indonesia pemirsa. Ketika bangsa Indonesia belum proklamasi, bangsa Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia loh. Waduh. Dan ketika setelah proklamasi, bangsa Palestina pun ya pernah berperan penting dalam membantu kemerdekaan Indonesia, bahkan menyumbangkan harta saudagar Palestina pemirsa kepada bangsa Indonesia yang saat itu negara Indonesia belum punya apa-apa pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, marilah kita dukung dan berdoa untuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan mudah-mudahan bangsa Palestina terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa. Amin. Free Palestine. Amin. Merdeka. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bangsa Palestina adalah bangsa pahlawan bagi Indonesia. Marilah kita dukung kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, Mamang lagi di Surabaya le. Waduh, ubur-ubur ikan lele, Mamang sudah sampai ke Surabaya le. Ubur-ubur ikan lele, mungkin di antara saudara ada yang bertanya, ya bagaimana bisa Mamang ada di Surabaya le? Bagi yang saudara yang baru nongol di episode yang ke-90 ya, pasti agak bingung le. Waduh, oleh karena itu saudara tontonlah episode sebelumnya, kalau bisa dari episode 1. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi ya. Link deskripsi itu episode 50. Nah, saudara tonton aja episode 50 lalu lanjut episode yang ke-1. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, jadi sebelum nonton episode ke-90 lebih baik nonton episode yang sebelum-sebelumnya ya, supaya kronologis dan tidak pusing ya. Waduh. Jadi ceritanya episode ke-90 ini Mamang
turun dari kereta api Mutiara Timur, waduh, yang membawa Mamang ke kota pahlawan. Salah satu kota yang legendaris, epik, dan juga kota yang tersohor. Waduh, dimana kota ini lambangnya adalah buaya yang menggigit hiu yang menggigit buaya. Ini adalah salah satu kota yang lambangnya pertarungan, Le. Waduh, pertarungan antara buaya dan hiu ya. Buaya dalam bahasa Jawa yaitu baya, sedangkan hiu adalah sura. Oleh karena itu ketika hiu dan buaya bertarung, jadilah kota Surabaya. Jadi inilah salah satu kota yang dihasilkan dari legenda pertarungan, Le. Waduh. Dan lambangnya juga ya agak lain ya. Kalau yang lain mungkin lambangnya pemandangan, gunung ya, atau binatang langka. Tapi yang ini pertarungan antara buaya dan hiu. Jangan heran ya, Mamang sudah bahas tentang ketangguhan orang-orang Surabaya sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno, Le. Waduh, di episode yang ke-17, Le. Bahkan ya, legenda bahwa orang Surabaya ini tangguh-tangguh itu terbukti ketika peristiwa 10 November 1945 yang dijadikan Hari Pahlawan, di mana orang-orang Surabaya yang dikenal dengan arek-arek Surabaya, waduh, arek-arek Surabaya, Le, ya itu tangguh-tangguh loh ya, ditakuti ya, bahkan oleh sekutu pun ya, kewalahan tentara Inggris yang berani mati ya, memenangkan perang menghadapi Jerman. Keok ya ketika menghadapi laskar-laskar arek-arek Surabaya di pertempuran Surabaya, Le. Waduh. Jadi inilah ketangguhan orang-orang Surabaya. Oleh karena itu kota Surabaya dikenal juga kota pahlawan, Le. Karena di antara pertempuran-pertempuran menghadapi para penjajah pasca kemerdekaan di berbagai wilayah, hanya di Surabaya yang pertempurannya benar-benar epik, Le. Waduh, dan memakan banyak korban ya, yang menjadi pahlawan, baik pahlawan yang dikenal maupun pahlawan yang tak dikenal. Waduh, bahkan tentara Inggris yang sejatinya pemenang Perang Dunia Kedua mengalahkan tentara Jerman, Jepang, dan Italia, tiba-tiba keok ya, keok di Surabaya, Le. Waduh, Surabaya dengan kekuatan tangguhnya membawa bambu runcing ya, berhasil membuat keok ya tentara Inggris yang sejatinya senjatanya canggih-canggih, Le. Waduh, insya Allah Mamang akan bahas ya tentang epiknya pertempuran Surabaya, Le. Nah, selain keunikan di Surabaya ini, ternyata ada agak yang lain, Le. Waduh, ternyata di Surabaya ini adalah multikultur, multi etnis, bahkan dikenal dengan pelabuhan internasional. Waduh. Jadi mirip-mirip dengan Shanghai ya, era tahun 1139. Mirip-mirip Singapura, mirip-mirip Hong Kong. Saudara tahu Singapura dan Hong Kong ya? Mungkin bagi saudara yang sering ke Singapura dan Hong Kong, di Singapura ini ya multi bangsa ya. Ada yang dari Indonesia, dari India, dari Amerika, dari Inggris, dari China ya. Dan berbagai bangsa ada di Singapura, di Hong Kong ya. Begitu juga dengan Surabaya. Ternyata Surabaya era zaman Hindia Belanda itu tidak dihuni saja oleh bangsa pribumi Jawa, tetapi dihuni oleh etnis-etnis seluruh Nusantara beserta dengan bangsa-bangsa seluruh dunia, termasuk komunitas Yahudi, Le. Waduh, ada di Surabaya. Komunitas Amerika, komunitas Belanda, Armenia, Rusia ya, Tiongkok, Melayu, apalagi Afrika juga ada, dan yang paling unik Yahudi juga ada di sini. Kalau saudara sering menonton film Hong Kong Shanghai era tahun 1139 seperti film Jet Li ya, film apa lagi? Ada film-film Cina tentang Shanghai ya, di mana dihuni oleh banyak multi bangsa, atau tentang Singapura zaman sekarang ya, dihuni oleh banyak multi etnis dari berbagai bangsa di dunia. Waduh, jadi Singapura ini adalah
miniaturnya dunia lah, semua bangsa ada di situ. Nah, ternyata di Indonesia juga ada ya. Salah satu kotanya adalah Surabaya. Waduh, jangan dikira Surabaya ini hanya beberapa etnis, ternyata Surabaya ini dihuni ya, ditinggali berbagai komunitas, berbagai bangsa di dunia dari 5 benua juga ada di sini. Oke pemirsa yang berbahagia, pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, kereta api Mutiara Timur sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Selama perjalanan kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ke kota Surabaya, Mamang mendapatkan banyak sekali pengalaman, waduh, dan juga kenalan pemirsa, waduh, kenalan para penumpang ya. Semakin lama di kereta semakin akrab pemirsa. Ada yang diceritakan di channel ini dan ada yang tidak diceritakan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau semuanya diceritakan ya habis dong ya episodenya. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ternyata naik kereta api itu penuh kenangan loh. Waduh, banyak pengalaman dan kenalan ya, kenalan antar penumpang, apalagi naik kereta api ekonomi plus. Waduh, berhadap-hadapan. Lama-lama ya ngobrol juga pemirsa. Sampai-sampai ya saking kenal, semakin akrab dan kenalnya, waduh, dapat hadiah nih, oleh-oleh dari Banyuwangi ya, dari salah satu penumpang yang dari Bali hendak pulang ke Surabaya pemirsa. Waduh, dan kebetulan ketika turun pun ya, ini Mbak ini bawa barangnya banyak sekali, dan oleh karena itu oleh Mamang dibantu ya, hitung-hitung jadi porter pemirsa. Apalagi kalau jadi porternya membantu mbak-mbak cantik, waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah stasiun Surabaya Gubeng. Mamang turun di stasiun Surabaya Gubeng dari kereta api Mutiara Timur, dan nanti akan naik kereta api Mutiara Selatan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 15.30, jadi artinya ada kurang lebih ya 2,5 jam lagi pemirsa. Wah, lumayan ya untuk istirahat dan cari makan dulu pemirsa. Waduh, dan menuju kota Tasikmalaya tinggal selangkah lagi pemirsa, ya kurang lebih sekitar 800 km lagi pemirsa. Waduh, jadi dari Surabaya ke Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat, tepatnya kota Tasikmalaya, itu kurang lebih 800 km lagi pemirsa. Itu setara dengan jarak antara Israel ke Pulau Siprus pemirsa. Waduh, yang menjadi tempat migrasi akibat serangan rudal hipersonik Iran pemirsa. Waduh, jadi bagi saudara yang belum tahu, kota Tasikmalaya ini letaknya di Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang 1 Agustus 2025, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin pemirsa, oleh Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari pemirsa, amin. Jadi artinya Mamang tinggal selangkah lagi ya dari perjalanan panjang Tasikmalaya ke Bali pemirsa, Lombok, Banyuwangi ya, dan seterusnya. Dan sekarang sudah sampai di Surabaya dan tinggal selangkah lagi untuk pulang kampung ya, pulang ke tanah air pemirsa. Waduh, ya tanah air Mamang kan di kota Tasikmalaya pemirsa ya, di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat ya, yang sekarang dipimpin oleh Bapak Aing pemirsa, Kang Deddy Mulyadi. Ketika video ini tayang 1 Agustus 2025 pemirsa. Jadi artinya yang namanya bangsa Indonesia ini mempunyai tanah air sendiri pemirsa ya, punya tanah air dari Sabang sampai Merauke, itulah tanah air Indonesia pemirsa. Satu tumpah darah tanah air kita, tanah air Indonesia. Orang Sunda, Jawa, Madura, Aceh, Papua, Kalimantan ya, tanah airnya adalah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke pemirsa. Namun di beberapa bangsa di dunia ada yang tidak punya tanah air pemirsa, bahkan mencamplok ya,
menggusur tanah milik orang lain pemirsa, bahkan mengklaim tanah milik orang lain itu adalah tanah nenek moyangnya 3000 tahun yang lalu pemirsa, yang sekarang menjadi negeri pemirsa. Waduh, menjadi negara yang onoh ya. Berbicara tentang kota Surabaya yang kita kenal dengan kota pahlawan sekaligus kota internasional. Kenapa Mamang bilang kota internasional ya? Ternyata kota Surabaya ini mirip-mirip dengan kota Singapura sekarang, Hong Kong ya, atau juga kita kenal dengan kota Shanghai era-era tahun 1939-an lah ya, di mana sebuah kota terdiri dari multibangsa pemirsa. Waduh, saking banyaknya bangsa dari berbagai daerah, berbagai benua ya, itu ada dalam satu kota pemirsa, dan membentuk sebuah komunitas-komunitas. Nah, termasuk di kota Surabaya ini banyak sekali komunitas-komunitas dari berbagai bangsa, termasuk bangsa Amerika ya, Tiongkok, Malaya, India ya, lalu Inggris, Portugis juga ada ya di Surabaya. Bahkan juga orang Armenia yang tiba-tiba datang ke sini, Gypsy juga ada. Bahkan juga kita kenal dengan Yahudi pemirsa, yang sekarang mendirikan negara Israel pemirsa. Maaf. Jadi kota Surabaya ini dikenal dengan kota pelabuhan internasional sejak zaman era-era kerajaan dahulu ya, sejak era zaman kerajaan Mataram kuno, kerajaan Jenggala, kerajaan Mojopahit, Mataram Islam, bahkan berdiri kerajaan Surabaya pemirsa ya, Surabaya. Waduh, kerajaan arek-arek Surabaya. Memang sudah bahas di episode yang ke-17 pemirsa. Scroll aja ya, atau dilihat di link deskripsi. Nah, ternyata di Surabaya juga ya, ketika zaman Hindia Belanda memfokuskan dua pelabuhan besar, yaitu Batavia dan Surabaya. Dan Surabaya adalah salah satu pelabuhan terramai tersibuk Singapuranya saat itu pemirsa, di mana berbagai komunitas ada di sini dan singgah di kota Surabaya pemirsa. Karena memang pelabuhan ini disinggahi banyak pedagang-pedagang dan kapal-kapal mancanegara pemirsa. Waduh. Salah satu komunitas yang ada di Surabaya yaitu komunitas Yahudi pemirsa. Yahudi pun datang ke Surabaya. Bahkan sekarang pun ada sinagog pemirsa ya di Surabaya. Nah, begitu juga dengan komunitas Armenia pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita ya ketika keluar dari stasiun Surabaya Gubeng pemirsa, sambil membawa koper nih ya dari mbak-mbak cantik ini. Maaf. Mamang akan sedikit cerita tentang pelabuhan atau kota Surabaya sebagai kota internasional dengan banyak komunitasnya, termasuk salah satu komunitasnya adalah komunitas kaum Yahudi yang membaur ya. Ingat ya, kaum Yahudi yang membaur di Indonesia pemirsa. Waduh, ternyata kaum Yahudi itu tidak eksklusif di Indonesia, membaur pemirsa. Oh iya, yang namanya Yahudi ya itu berbeda sekali dengan Zionis pemirsa ya. Zionis Yahudi. Setiap Zionis pasti Yahudi, tapi setiap Yahudi tidak Zionis pemirsa. Karena ada Yahudi yang pro Palestina pemirsa ya. Bahkan di negara Palestina juga ada Yahudi ya, Yahudi Palestina pemirsa. Tetapi setiap orang Zionis ya pasti Yahudi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan sedikit cerita Yahudi Indonesia dan juga komunitas yang ada di kota Surabaya sebagai kota pelabuhan internasional. Dan mengapa kota Surabaya dikenal sebagai kota yang dikunjungi banyak orang-orang mancanegara yang ingin tinggal di Surabaya pemirsa. Waduh, kenapa nih kota ini banyak sekali aneka ragam etnis bangsa, bukan lagi di Nusantara tetapi mancanegara. Jadi mau orang-orang mancanegara, orang lokal ya, warga lokal atau warlock ya, asli Jawa, arek-arek, dan juga dicampuran Nusantara pemirsa. Semuanya ada di Surabaya. Waduh. Dan Surabaya pun menjadi kota yang metropolitan terkenal se-Asia pemirsa, mengalahkan Singapura saat itu. Jadi dulu
Singapura ini kalah pamor dengan Surabaya pemirsa. Waduh, ketika zaman Hindia Belanda pemirsa. Kalau sekarang paribasa ya jalan-jalan ke Singapura ya, paribasa jalan-jalan ke Singapura. Banyak kapal dagang yang singgah di Singapura. Tapi ingatlah pada masa Hindia Belanda Surabaya lah tempat singgahnya pemirsa. Tempat singgah para kapal-kapal besar, para pedagang yang juga membuka usaha di Surabaya. Bahkan singgah orang-orang yang ingin mencari pekerjaan di saat krisis ekonomi dunia tahun 1930-an pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan krisis Malaysia ya, krisis ekonomi, kelusuan ekonomi. Banyak orang-orang mancanegara cari makan, cari uang ya, bahkan cari penghidupan ya, bukan ke Singapura tapi ke Surabaya pemirsa. Episode yang ke-90 ini Mamang akan bahas tentang komunitas internasionalnya kota Surabaya. Bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang ya, jangan skip, siapa tahu saudara ya akan menjadi seorang pemimpin di negeri ini, atau minimal anak cucu cicit saudara ya, mudah-mudahan menjadi pemimpin di negeri ini. Bagi yang tidak berminat untuk menonton ya skip aja ya, karena channel ini adalah channel perdamaian ya, channel yang tak tercover BPJS apalagi dana hibah pemirsa. Jadi bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang ya skip aja ya. Asal jangan bikin iri hati dan kecewa pemirsa ya, atau bikin keonaran. Waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses. Ya, mirip-mirip 9 naga. Nah, 9 naga ini berasal dulunya ada pengusaha Surabaya pemirsa. Waduh. Mudah-mudahan anak cucu cicit saudara ada yang menjadi pemimpin Nusantara ya. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan pemirsa. Amin. Bagi yang menonton sampai tamat, amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun tidak asal bicara, tapi sesuai dengan literatur yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat sendiri ya, punya sumber sendiri atau mungkin ide sendiri, pemahaman sendiri yang mungkin ilmunya ya saudara lebih tahu, boleh komen di bawah. Mudah-mudahan komentar saudara akan menambah wawasan bagi Mamang sendiri dan bagi kita semua. Namun komennya penuh dengan perdamaian ya, bukan bikin keonaran. Karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian pemirsa. Maaf aja ya bagi yang komennya agak lain, yang bikin onar ya, Mamang skip sebagai admin pemirsa. Dilansir dari Good News from Indonesia dengan judul artikel melihat pemukiman asing Surabaya tempo dulu lewat kartu pos lama. Waduh. Ditulis oleh Irfan Tony Listiawan, edisi 21 Februari 2018. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya memiliki sejarah dan perkembangan yang menarik untuk ditelisik lebih dalam. Sejak dulu, ibu kota Provinsi Jawa Timur ini dikenal dengan kesibukannya sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar dan paling ramai. Bahkan Howard Weddick dalam bukunya menyebutnya sebagai City of Work atau kota kerja. Waduh. Maka tak heran pula jika Dick menyebut Surabaya sebagai hikayat kota ekonomi modern Indonesia selain Jakarta. Pada periode inilah Surabaya sejajar dengan kota pelabuhan Asia lainnya seperti Kalkuta, Rangon di Myanmar, Singapura, Bangkok, Thailand, Hong Kong, hingga Shanghai, Tiongkok pemirsa. Seolah menjadi magnet baru pendatang dari luar, bahkan mancanegara bermigrasi ke Surabaya, mulai dari pendatang asal Arab, Armenia, Melayu, China, hingga Inggris. Pendatang-pendatang tersebut selanjutnya membentuk sebuah pemukiman atau perkampungan sendiri. Untuk melihat suasana perkampungan asing di Surabaya masa lalu, kita bisa menemukannya di sebuah kartu pos lama milik seorang kolektor bernama Olivier Johannes Raff.
Rap yang sejak tahun 2003 tekun mengoleksi dan memburu kartu pos lama kota Indonesia. Nah, ini yang suka mengumpulkan kartu pos, atau mungkin dulu ada istilah mengumpulkan perangko ya, disebut juga dengan filateli pemirsa. Kira-kira zaman sekarang masih adakah ya kolektor filateli? Waduh. Rap yang sejak tahun 2003 tekun mengoleksi dan memburu kartu pos lama kota Indonesia di masa lalu, kemudian membukukannya dalam judul Kota di Jawa Tempo Dulu. Kartu pos koleksi Rap berasal dari periode tahun 1900-an sampai 1950-an. Pada saat itu, kota Surabaya benar-benar kota internasional, kota migrasi, kota yang dari berbagai etnis dan juga mancanegara pemirsa. Lalu membentuk sebuah perkampungan atau juga komunitas-komunitas di Surabaya, termasuk salah satunya adalah komunitas Inggris pemirsa. Jumlah orang Inggris di Surabaya tidak begitu banyak dan mereka tidak memiliki perkampungan. Namun di tahun 1897, sebuah patung jam yang mirip Big Ben di London dibangun komunitas Inggris Surabaya untuk merayakan ulang tahun pemerintahan Ratu Victoria, ratu yang memimpin Inggris saat itu, yang ke-60. Waduh, jadi ulang tahun Victoria ke-60 pemirsa. Jam Inggris tersebut berada di taman kota yang sekarang menjadi halaman Bank Indonesia. Tahun 1126, patung jam ini menjadi korban pelebaran jalan dan dipindahkan ke Priok-Flen atau alun-alun Priok sebelum dihancurkan di masa pendudukan Jepang. Kawasan Kembang Jepun. Waduh, ada cerita menarik tentang mengapa kawasan ini diberi nama Kembang Jepun. Kembang Jepun artinya kembang Jepang ya. Waduh, kembang yang ada di Jepang. Pada awal abad ke-16 dikenal sebagai kawasan prostitusi dan banyak pelacur dari Jepun alias Jepang serta China yang tinggal di sana. Barulah pada tahun 1864 diterapkan sebuah peraturan larangan tentang praktek prostitusi di kawasan Kembang Jepun. Walaupun praktek prostitusi sudah tidak ada lagi sejak tahun tersebut, nama Kembang Jepun tetap digunakan hingga sekarang. Waduh. Lalu ada Kampung Armenia. Kampung Armenia adalah kampung yang terdiri dari keturunan orang Armenia yang migrasi ke Surabaya. Orang Armenia mulai berdatangan di Surabaya pada akhir abad ke-19. Bagi saudara yang belum mengenal orang Armenia ya, yang sekarang menjadi sebuah wilayah negara Armenia, Turki, Iran, dan juga negara Armenia, itu adalah wilayah Armenia pemirsa. Salah satu pegunungan yang ada di Armenia konon katanya itu adalah salah satu gunung yang didarati kapal Nabi Nuh pasca banjir besar pemirsa, ketika banjirnya surut. Nah, siapa sangka orang Armenia pun pernah hijrah dan migrasi ke Surabaya pemirsa. Waduh. Menurut catatan Faber, jumlah komunitas Armenia pada tahun 1130 berjumlah sekitar 400 orang. Para pedagang Armenia ini dulu berdagang kain di pasar besar, kini Jalan Pahlawan bagian selatan, dan bersaing dengan etnis pendatang lainnya seperti India dan Tionghoa. Mereka juga membentuk pemukiman di sekitaran Jalan Pahlawan. Waduh. Lalu ada Kampung Arab. Kampung Arab di Surabaya berada di sekitaran Jalan Panggung, Pabean. Etnis Arab yang datang kebanyakan dari Yaman. Dahulu mereka memiliki sebuah musola atau langgar bergaya arsitektur Yaman, sama persis seperti di kota Sibang, Yaman yang dibangun pada abad ke-16. Komunitas Arab memiliki bagian penting dalam perdagangan batik di Nusantara. Selain itu, usaha lain yang mereka jalankan adalah berdagang emas, permata, dan kuliner. Tak sedikit pula yang aktif dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama. Lalu ada Jalan Panggung dan Kampung Melayu. Etnis lain yang bermukim di Jalan Panggung adalah etnis Melayu.
Berbeda dengan orang Jawa, pendatang Melayu ini membawa tradisi mereka, yaitu membangun rumah di atas sebuah panggung. Dalam peta Surabaya tahun 1787, Kampung Pangon sudah ada dan disebut. Rumah-rumah panggung yang dulu menjulang sudah tidak terlihat lagi kalau sekarang, digantikan oleh deretan pertokoan dan pembangunan jalan. Kini sisa kejayaan rumah panggung hanya menyisakan sebuah nama, yaitu Jalan Panggung. Waduh. Ternyata Surabaya pun banyak etnis dan bangsa lain yang tinggal di Surabaya, termasuk bangsa Jerman, Denmark ya, Norwegia, waduh, bangsa Korea juga ada di situ, waduh, Australia ya, dan juga India ada di Surabaya pemirsa. Di antara bangsa-bangsa mancanegara yang Mamang akan bahas adalah orang Yahudi pemirsa. Waduh, ternyata di Surabaya ada orang Yahudi pemirsa. Wah. Dilansir dari Good News from Indonesia dengan judul artikel menengok komunitas Yahudi yang pernah nyaman tinggal di Surabaya. Waduh. Ditulis oleh Rizky Kusumo, edisi 3 Juli 2023. Tidak banyak yang tahu bahwa komunitas Yahudi pernah bermukim di Surabaya, Jawa Timur. Bukan hanya sekedar singgah, orang-orang Yahudi bahkan membangun sebuah tempat ibadah yang lazim disebut dengan sinagoge. Sinagog adalah tempat ibadahnya orang Yahudi pemirsa. Dilansir dari CNN Indonesia.com dengan judul artikel Riwayat Komunitas Yahudi di Surabaya, ditulis oleh Abraham. Ini pasti orang Yahudi ya. Edisi 3 Agustus 2016. Puluhan hingga ratusan imigran berlatar belakang Yahudi pernah tinggal di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Mereka berstatus sebagai pegawai pemerintahan. Waduh, P3K ya. PNS nih, PNS kolonial. Ternyata ada orang Yahudi juga. Ada juga yang menjadi tentara kenil pemirsa. Waduh. Dan bahkan saudagar-saudagar kaya raya. Beberapa peneliti studi Asia Selatan memperkirakan sebanyak 500 keturunan Yahudi pernah menetap di Surabaya. Jumlah itu terus menurun seiring dengan memilih Jepang yang dipimpin Jerman di bawah Partai Nazi. Kisah naik dan turun kehidupan komunitas ditulis kembali oleh seorang keturunan Yahudi yang lahir di Surabaya tahun 1146. Ia adalah Eli Dweck. Dweck ya, Dweck nih bacanya. Mbak Eli ini menuliskan kronik kehidupan keluarganya di Indonesia, komunitas Yahudi di Surabaya. Ayah Eli, Gabriel Dweck, seorang Yahudi Sephardi berlatar belakang Suriah dan Yunani, memutuskan tidak melanjutkan pendidikannya di Yeshiva atau lembaga pendidikan kitab Taurat saat usianya mencapai 20-an. Ketika itu, dekade tahun 1120, ia memilih menemani saudaranya nanti, Rachel Dweck, berlayar dari Palestina ke Surabaya. Rachel baru saja menerima pinangan saudagar Yahudi yang bermukim di Surabaya yang bernama Moshe Bar. Eli berkata pada abad ke-19, dalam catatan Eli ya, pada abad ke-19, Surabaya merupakan tempat yang ideal bagi imigran Yahudi. Waduh, jangan-jangan Surabaya adalah tanah leluhur Yahudi nih, 3000 tahun yang lalu. Waduh. Tidak seperti di daerah koloni Inggris, komunitas Yahudi dapat hidup normal di Surabaya. Tidak seperti di Israel, komunitas Yahudi di Surabaya mudah membaur pemirsa. Jadi Yahudi di Surabaya ini Yahudi Indonesia ya, cinta nasionalis Indonesia loh. Waduh. Dan juga pro Palestina ya. Komunitas Yahudi dapat hidup normal di Surabaya yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Kami mendapatkan segala hak istimewa di tanah kolonial, seperti berkendara dengan mobil, menunggang kuda di pedesaan, hingga memiliki banyak pekerja
rumah tangga alias bisa mendapatkan asisten rumah tangga dari bangsa pribumi, pemirsa. Tulis Eli dalam catatannya. Selama bertahun-tahun orang tua saya dan kolega mereka menikmati saat-saat menjadi bagian dari komunitas Yahudi di Surabaya. Namun keindahan, kenyamanan tinggal di Hindia Belanda atau saat itu Indonesia sedang dijajah Belanda, tepatnya di kota Surabaya, itu sirna, pemirsa, ketika Jepang telah menduduki Indonesia, pemirsa. Pada masa penjajahan Jepang, ya, di mana Jepang dengan Nazi Jerman ini ya bersepakat satu kesepakatan, yaitu bahwa Yahudi ya uruan Jepang juga, pemirsa. Kehidupan keluarga Dwight ya benar-benar terpuruk, pemirsa. Waduh, banyak yang ditangkap dan dipenjarakan pada masa pendudukan Jepang. Selepas penjajahan Jepang, kehidupan keluarga Dwight kembali normal. Eli masuk ke sebuah sekolah dasar yang kini bernama SD 1 Kristen Petra. Eli mengatakan di sekolah itu ia adalah satu-satunya keturunan Yahudi. Di sana ia mempelajari Alkitab dan membaca Perjanjian Lama dan Baru versi Kristen Protestan. Ketika itu keluarga Dwight menetap di Jalan Kapuas. Di rumah itu orang tuanya mempekerjakan seorang tukang masak, tukang kebun, 2 pekerja rumah tangga, dan seorang pengemudi. Kami sangat menikmati hidup. Saya mengayuh sepeda ke sekolah dan bermain dengan tetangga, berbaur dengan masyarakat sekitar. Di akhir pekan kami berlibur ke Tretes sebagai tamu Charlie Musri, si pemilik villa, ucap Eli. Tretes merupakan daerah wisata pegunungan yang kini berada di Kecamatan Vrigen, Pasuruan, ya, kawasan yang berada di bawah kaki Pegunungan Arjuna Welirang, yang ini berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Surabaya. Sementara itu, Charlie adalah pemimpin komunitas Yahudi Baghdadi yang berlatar belakang Irak di Surabaya. Eli berkata, begitu pula dengan penelusuran arsip, perayaan Hari Besar Yahudi sering diadakan di kediaman Charlie yang besar. Prosesi pernikahan dan bar mitzvah pun kerap dilaksanakan di rumah itu. Tahun 1949, komunitas Yahudi itu membeli sebuah rumah di Jalan Kayun. Mereka juga menjadikan rumah itu sebagai sinagog, pusat kegiatan keagamaan mereka sebagai pemeluk Yudaisme. Pada saat itu, komunitas Yahudi tersebut tidak memiliki rabi atau pemuka agama yang dapat memimpin peribadatan. Zibriel yang memiliki garis keturunan rabi pun mengambil tugas itu. Belakangan, kata Eli, Gabriel pergi ke Singapura dan mengajak seorang rabi berlatar belakang Baghdadi bernama Ezra Meir untuk ikut ke Surabaya. Kehidupan komunitas itu pun menurut Eli terasa panjang. Mereka dapat menikmati makanan halal atau halal versi Yahudi atau halal versi Muslim, pemirsa. Pada perayaan tertentu seperti saat Paskah, hari suci atau Yom Kippur, ya, hari sucinya orang Yahudi, dan tahun baru versi penanggalan Yahudi. Pangan halal merupakan kendala bagi pemeluk Yudaisme di Indonesia pada era kekinian. Berdasarkan CNNindonesia.com juga, Elizabeth Muriatmaja mengaku ia adalah komunitasnya yang bernaung di bawah Yayasan Echam Indonesia harus mengimpor makanan dan minuman halal dari Singapura. Jadi halalnya halal khas Yahudi, ya. Untuk menjalankan sebuah ritual, kami membutuhkan anggur yang halal. Kami harus beli di Singapura dan itu mahal, ucapnya saat ditemui Juni lalu oleh CNN Nasional Indonesia. Secara pribadi pun Elizabeth harus mengubah gaya hidupnya karena ketiadaan badan penyediaan bahan makanan halal khas Yahudi. Di Indonesia belum ada makanan halal Yahudi, ya. Secara part-time saya harus vegetarian. Waduh. Perpisahan dengan Indonesia. Ternyata kenyamanan komunitas Yahudi di Surabaya menurut catatan Eli
berakhir ketika Israel dengan Inggris dan Prancis mulai berdiri dan menyerang Mesir, pemirsa. Ketika Israel berdiri ya, Indonesia pun agak was-was ya dengan komunitas Yahudi, pemirsa, termasuk masyarakat sekitar. Apalagi begitu Israel, Inggris dan Prancis perang dengan Mesir pada tahun 1156. Perebutan terusan Suez yang dikenal sebagai Perang Sinai itu membuat kehidupan komunitas imigran Yahudi terusik, pemirsa. Waduh. Ayah saya harus menutup toko selama Perang Sinai untuk keselamatan pribadinya dan ketakutan atas vandalisme. Waduh. Keberadaan komunitas Yahudi di Indonesia mendekati titik akhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset asing dan pengembalian Irian Jaya. Di sekolahku, sebagian besar guru dan murid telah meninggalkan Indonesia, di mana di sekolah Eli ini kebanyakan keturunan Indo atau keturunan ya Belanda yang ada di Indonesia. Pada tahun 1156, keturunan Belanda itu hengkang ke negeri Belanda, pemirsa. Waduh, banyak perusahaan-perusahaan, perkebunan, pabrik-pabrik itu diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nasionalisasi aset asing, pemirsa. Waduh, nasionalisasi aset asing ini pas ketika hari Natal, pemirsa, tahun 1156. Karena itu kepergian orang Belanda dari Indonesia ke Belanda ya dikenal dengan sebuah momen peristiwa Sinterklas hitam, pemirsa. Insya Allah memang akan bahas ya tentang Sinterklas hitam. Ternyata ada ya Sinterklas hitam, pemirsa. Nah, meskipun orang Yahudi notabene adalah orang Yahudi ya, bukan ada bagian dari Belanda, meskipun berasal dari imigran Suriah atau mungkin imigran dari negara-negara lain ya yang keturunan Yahudi tinggal di Surabaya, ternyata kena efeknya juga, pemirsa ya. Meskipun orang Yahudi di Surabaya ini berbeda dengan orang Yahudi yang ada di Israel, pemirsa. Di mana orang Yahudi di Surabaya ini membaur, pemirsa. Contohnya adalah keluarga Eli ya mau sekolah di sekolah Kristen, pemirsa. Waduh. Kalau di Israel kan yang orang Yahudi ketemu dengan Kristen diludahi, pemirsa ya. Memang pernah lihat di YouTube-nya, pemirsa. Waduh. Tetapi Yahudi di Surabaya ya, Eli ini mau sekolah di sekolah Kristen Protestan, pemirsa. Bahkan keluarga Eli ini pun ya belajar Alkitab Kristen, pemirsa. Meskipun beliau adalah seorang Yahudi. Ketika ada nasionalisasi aset asing dan banyak orang-orang keturunan Belanda itu hengkang dari Indonesia tahun 1156, di sekolahku sebagian besar guru dan murid telah meninggalkan Indonesia. Itu memaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggabungkan sejumlah kelas dalam satu ruangan. Di sisi lain, sekelompok orang yang diistilahkan Eli dalam catatannya yang bernama preman, pemirsa ya. Istilah preman ya, kalau dalam orang Indonesia preman itu tak asing ya, memang ya yang bikin keonaran ya. Nah, ternyata komunitas Yahudi rentan dipalak preman, pemirsa. Waduh, rentan diganggu preman, pemirsa. Apalagi kalau mendengar Yahudi ya, dimana pada saat itu orang Yahudi ini identik dengan penjajah, pemirsa. Waduh, penjajah yang disangkut pautkan dengan keturunan Belanda, pemirsa. Karena memang pada saat itu keturunan Belanda ya setengah diusir paksa, pemirsa, dari Indonesia. Waduh. Dan perusahaan-perusahaan atau aset-asetnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan nasionalisasi aset, pemirsa. Agustus 1158 keluarga Dwi meninggalkan Indonesia karena benar-benar terancam di Indonesia, pemirsa. Keluarga Dwi, keluarga Yahudi meninggalkan Indonesia menuju Israel dalam gelombang kepulangan dan pengungsian warga non-Indonesia ke luar negeri. Sementara itu, sebagian lainnya dari komunitas itu bermigrasi ke Los Angeles,
Amerika Serikat. Meskipun sebagian besar komunitas Yahudi itu bermigrasi ke Amerika Serikat atau ke Israel, sebagian komunitas Yahudi di Surabaya tetap memilih tinggal di Surabaya, bahkan menjadi warga negara Indonesia, pemirsa. Nah, komunitas Yahudi di Indonesia ini ya, pada awalnya dalam kolom KTP-nya itu tertulis agamanya adalah Ibrani, pemirsa. Pada tahun 1950-an ya, 60-an, 70-an, pemirsa. Namun ketika era tahun 80 atau 90, di mana ketika KTP itu harus diperpanjang ya oleh keluarga-keluarga keturunan Yahudi oleh pemerintah Indonesia, yang diakui agama itu waktu itu adalah 5, pemirsa. Yang pertama adalah Islam, kedua Kristen Protestan, ketiga Kristen Katolik, keempat Hindu, dan kelima Buddha, pemirsa ya. Jadi harus memilih 5 agama. Oleh karena itu, karena tidak ada agama Ibrani, maka sebagian ada yang memilih kolom agamanya Kristen, ada yang memilih agamanya Muslim, pemirsa, ada juga yang memilih agamanya Hindu, bahkan agamanya Buddha, pemirsa. Waduh. Nah, meskipun Yahudi di Indonesia ini adalah orang Yahudi yang notabene kalau orang Yahudi ini terkenal dengan eksklusifnya, pemirsa ya. Namun Yahudi di Indonesia ya itu membaur, pemirsa ya, membaur, menyatu dengan warga negara Indonesia lainnya, yang notabene orang Yahudi ini berbaur dengan non-Yahudi atau warga Indonesia lainnya yang non-Yahudi, pemirsa, yang berbeda agama. Waduh. Jadi intinya Yahudi di Indonesia ini adalah Yahudi yang benar-benar membaur, pemirsa, menyatu, pemirsa. Jadi itulah keunikannya Indonesia, pemirsa. Waduh. Tidak ada eksklusif, tidak ada tempat eksklusif khusus ya, tapi membaur, pemirsa. Oleh karena itu tempat ibadahnya Yahudi di Indonesia itu hanya ada di beberapa tempat di kota besar saja, pemirsa. Yang memang tahu hanya ada di Jakarta dan Surabaya, pemirsa. Dan di Surabaya lah ya komunitas Yahudi tertua atau sinagog tertua ada di Surabaya, pemirsa. David Mursi menuliskan bahasa Ibrani dalam kolom agama pada kartu tanda penduduknya. Pada masa perpanjangan kartu itu pada tahun 1998, ia dipaksa memilih 1 dari 5 agama resmi pemerintah untuk mengisi kolom agama. Dilansir dari pipa.co.id dengan judul artikel artis Indonesia yang memiliki garis keturunan Yahudi. Wah, siapa aja tuh? Yang pertama adalah Mariana Renata. Waduh. Yang kedua adalah Ahmad Dhani, sang dewa 19, idola Mamang ya. Yang ketiga adalah Sofia Lacuba. Waduh. Yang keempat Marinis Suryo Sumarno. Waduh. Dan yang terakhir adalah Irwan Musri ya, suaminya Maya Estianti. Waduh. Lalu ada juga Nafa Urbah, penyanyi era tahun 90-an, pemirsa. Waduh. Ada juga Cornelia Agatha ya. Ini kekasihnya Sidul, pemirsa. Yang dikenal dengan Sarah, pemirsa. Lalu ada Eva Celia Lesmana. Waduh. Selanjutnya ada Ruben Elisama. Waduh. Ada Al Ghazali. Wah, jelas ya, putra dari Ahmad Dhani, pemirsa. Jadi itulah keturunan-keturunan Yahudi, pemirsa. Nah, saat ini komunitas Yahudi ada di berbagai kota besar, pemirsa. Namun yang paling unik ya, ternyata Yahudi atau keturunan Yahudi di Indonesia ini adalah yang mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan oleh musisi Ahmad Dhani, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, ternyata di Palestina juga ada Yahudi, pemirsa. Jadi yang namanya Yahudi ini harus
beda dengan istilahnya Zionis pemirsa. Kalau Zionis itu sebuah organisasi, kalau Yahudi ini sebuah bangsa yang memeluk agamanya Yahudi pemirsa dan keturunan Yahudi. Tidak setiap orang Yahudi ini ya setuju dengan berdirinya Zionis Israel pemirsa. Ada juga yang mencintai Palestina ya. Ada juga yang tidak setuju dengan Zionis Israel pemirsa. Oleh karena itu Yahudi di Indonesia ini unik-unik pemirsa ya. Tidak seperti negara yang Yahudi yang ada di Timur Tengah sono ya. Dimana keunikannya adalah Yahudi di Indonesia justru mendukung kemerdekaan Palestina. Namun ada juga yang mendukung Israel, ada ya. Memang suka lihat di TV pemirsa, waduh, atau itu Yahudi asli, keturunan Yahudi, atau mungkin ya orang-orang non Yahudi Yahudikan pemirsa. Waduh, biasanya yang namanya Yahudi asli paham pemirsa mana Zionis mana yang bukan Zionis ya. Apakah Zionis itu baik atau tidak pemirsa? Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata berdirinya Zionis Israel pun ya dikritik tajam oleh ilmuwan filsafat, ilmuwan politik ya, pemikir Yahudi pemirsa. Waduh, ada yang tidak setuju dengan berdirinya Zionis Israel pemirsa. Insya Allah memang akan bahas ya khususon tentang Yahudi pemirsa di episode yang lain pemirsa. Oke guys, kita sudah keluar dari stasiun Gubeng. Kita akan cari sesuap nasi. Biasa kan orang Sunda itu kan harus makan nasi ya, sebagai BBM-nya goes, BBM-nya tuh. Pengen yang mana? Cilok? Bentor? Sok, seberang aja, yuk. Kayaknya nggak ada, ini sekarang muslim semua. Oh iya.